Kehadiran program makan bergizi gratis, MBG, yang digagas Presiden Prabowo Subianto menjadi harapan baru bagi warga Desa Sarijaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kehadiran program MBG tidak hanya membawa manfaat bagi siswa, tetapi juga membuka peluang kerja baru bagi warga sekitar, seperti dirasakan Rasidi, 48, ia tak menyangka bisa berpenghasilan tetap setelah belasan tahun kerja serabutan. Sekitar 3 bulan lalu, Rasidi mendapatkan informasi mengenai lowongan pekerjaan di SPPG Sarijaya Majalaya Polres Karawang. Awalnya ia ragu karena hanya lulusan SMP saja dan usianya pun sudah 48 tahun. Akan tetapi melihat persyaratan tidak wajib ijazah dan tidak ada batasan usia, ia langsung mencoba melamarnya dan akhirnya diterima bekerja sebagai driver. Saat ini ia sudah 3 bulan bekerja sebagai driver di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, Polres Karawang di Desa Sarijaya, Kecamatan Majalaya. Selama menjadi relawan SPPG Polres Karawang sebagai sopir, Rasidi mendapatkan penghasilan tetap Rp120.000 per hari atau minimal Rp2,8 juta per bulan. Dalam satu hari dirinya mengantarkan ke 6 titik sekolah di sekitar SPPG. Selama menjadi driver MBG, Rasidi mengaku terharu melihat antusias anak-anak saat mobil datang. Mobilnya masih jauh sudah ditunggu anak-anak di depan gerbang sekolah. Rasidi berharap program MBG ini tetap berjalan, sebab sangat bermanfaat bagi siswa sekolah maupun masyarakat yang bekerja sebagai relawan. Kata Rasidi. Pak, ini dengan Bapak siapa namanya? Nama saya Bapak Rasidi dari Desa Sarijaya, Kecamatan Majalaya. Ya. Ini udah bekerja di SPPG ini udah berapa lama dan sebagai apa? Saya sebagai driver kerja udah 2 bulanan dah. Pak, ini kan selama bekerja ini sebelumnya Bapak kerja atau gimana, atau serabutan atau nganggur gitu Pak? Alhamdulillah dulunya saya nganggur. Nah, dengar-dengar ada SPPG di sini, nah langsung saya daftar. Nah, alhamdulillah diterima di sini. Ya. Padahal ini apa, lulusan SMP pada informasinya ya? Iya, lulusan SMP, alhamdulillah di sini diterima. Jadi kalau secara usia udah usia berapa tahun ya? Sekarang saya usia udah 48 tahun. Artinya walaupun usianya 48 tahun terus hanya lulusan SMP masih bisa kerja gitu ya? Iya, alhamdulillah masih diterima di sini. Itu gimana Pak, pendapatnya, rasanya kita akhirnya bisa kerja gitu? Ya, alhamdulillah seneng banget gitu. Iya. Untuk ininya sendiri berapa Pak honornya Pak di sini? Di sini 120 per hari. Sebulan berarti kurang lebih? Sebulan kurang lebih 1 juta. 28 ya? Ya 28. Sebulan 28. Pak, ini Bapak kan suka antar ke sekolah ya? Iya. MPG ini. Iya. Terus melihat antusias anak-anak atau murid sekolah ini seperti apa ketika MPG datang Pak? Wah, seneng banget. Seneng. Iya, seneng banget. Itu bisa digambarkan gimana Pak, suasananya pas ketika mobil MPG datang gimana? Ya orang pada kumpul anak-anak ya. Kumpul ya, seneng ya gitu. Kumpul-kumpul gitu. Pada yang sampai yang ada yang ngedorong-dorong gitu pas mau datang ngedorong-dorong MBG gitu. Itu Bapak sempat sentuh juga ya istilahnya? Iya, setelah juga. Melihat MBG ini seperti apa sih Pak? Program dari pemerintah MBG? Seperti apa ya? Bermanfaatannya seperti apa buat siswa, buat masyarakat? Oh ya, gimana sih? Alhamdulillah dah gitu. Itu mah bermanfaat banget sih. Ya, yang tadinya anak-anak nggak sekolah jadi pada sekolah gitu kan. Jadi semangat di sekolah. Ya saya juga yang tadinya nggak kerja sekarang kerja, alhamdulillah gitu. Ini berarti satu hari berapa titik berarti Bang antar? Satu hari teh 4,56. Iya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Seorang relawan SPPG Polres Karawang lainnya, Eka Hermanto, 31, juga merasakan hal serupa.
Ia merupakan warga setempat yang sudah bekerja selama 3 bulan menjadi relawan pendistribusian MBG ke sekolah-sekolah. Eka yang hanya lulusan SMP, dahulu hanya kerja serabutan sebagai sopir panggilan maupun kulitani. Kini Eka bisa mendapatkan penghasilan tetap. Tugas Eka di SPPG Sarijaya Kecamatan Majalaya Polres Karawang ialah menemani driver mendistribusikan MBG ke sekolah. Dirinya juga menjadi driver cadangan ketika rekannya sakit atau tidak masuk. Eka berharap program MBG ini bisa terus Namanya berlanjut, dengan siapa? karena saat ini hidupnya Eka bergantung Hermanto. pada pekerjaan sebagai relawan SPPG. Asal Saya asal Sarijaya. warga setempat ya. Iya, Ini udah berapa lama kerja di SPPG di lokasi? udah berapa? Ada 3 bulanan? Apa? Bulanan sekitar Iya. 2 bulan 3 Iya, bulan ya. iya, sekitar 2 bulan 3 bulanan. Sebelum kerja di sini aktivitasnya apa kan? Aktivitasnya serabutan. Pas awal dapat kerja di sini tanggapannya seperti apa kan? Tanggapannya membantu apa sih ya? Intinya membantu perekonomian yang Kerjanya serabutan. yang tadinya nggak ada kerjaan, jadi ada kerjaan. Ini sendiri dulu serabutannya gimana nih? Kerjanya tukang atau apa gitu atau Ya suka bawa mobil orang kadang-kadang gitu. Oh iya, Kadang-kadang narik. narik-narik gitu ya. Iya, iya. Kalau di sini kerjanya apa? Di sini sebagai distribusi. Distribusi juga ya. Iya. Ada pengaruhnya nggak kan ketika pengantaran ke sekolah mungkin disambut oleh anak-anak? Iya. Nah, itu gimana Kang gambar suasananya ketika itu Kang? Suasananya kalau waktu pertama itu saya bikin apa? Terharu gitu ya. Terharu, senang, campur aduk gitu, Pak. Jadi gimana ya? Intinya senang aja, Pak. Terharu. Anak antusias gitu ya? Antusiasnya lihat murid-murid itu. Kelihatannya sangat bahagia kalau kita belum datang ditungguin. Kang, tadi kan selain manfaat buat anak-anak, buat warga setempat termasuk Akang ya sebelumnya Iya. serabutan ya, bahkan lulusan hanya SMP atau Iya, SMP. SMP akhirnya bisa bekerja, ini tanggapannya gimana Kang? Tanggapannya saya bersyukur, alhamdulillah ya. Sudah ada lapangan pekerjaan. Ya bersyukur aja, Pak. Ada pendapatan yang pasti ya? Iya, sebenarnya ya? udah ada pendapatan pasti. Tadinya kan serabutan nggak pasti. Kang, mungkin apa pendapat Akang tentang program MBG ini dari pemerintah apa terkait program MBG ini? Ya pendapat saya, ya semoga aja berlanjut sampai ya terus gitu, Pak. Kalau usia sendiri Akang berapa tahun? 31. Itu pas selama serabutan itu sempat nyari kerja atau melamar kerja atau seperti apa, susah atau gimana? Ya susah intinya, Pak. Susah kan sekarang nyari kerja. Umur segini udah susah kalau ke perusahaan-perusahaan, apalagi ke PT-PT. Main serabutan, kalau ada yang nyuruh bawa mobil, oke, itu apa aja lah. Sekarang udah berkeluarga berapa? Udah, Anak berapa Kak? anak baru 1. Alhamdulillah ya, dari keluarga sendiri responnya gimana ketika akhirnya dapat kerja nih? Alhamdulillah kalau dari keluarga bahagia, bersyukur gitu, bahagia. Saya udah ada pendapatan, penghasilan tetap. Semenjak jadi relawan di sini. Nama lengkapnya tadi siapa? Eka Hermanto, Usia berapa tahun? 31. Kepala SPPG Sarijaya, Majalaya Polres Karawang, Sumarga Mulyanto Putra mengatakan, jumlah relawan di SPPG Sarijaya sebanyak 48 orang. Mereka terdiri 7 divisi. Pertama divisi persiapan, masak, pembersihan, pendistribusian, security, petugas kebersihan dan admin gudang. Adapun untuk penerima manfaat,
Pihaknya menyalurkan ke 13 sekolah mulai tingkatan PAUD, SD, SMP serta ke Posyandu untuk B3, Bumil, Busui, dan Balita. Ia mengungkapkan, para relawan SPPG ini memang memberdayakan masyarakat setempat untuk bisa bekerja. Sehingga, relawan di SPPG Sarijaya hampir semua merupakan warga setempat. Dengan siapa dan jabatannya apa, Pak? Ya, Pak, perkenalkan, saya Sumarga Mulyanto Purba. Saya sebagai Kepala Dapur di SPPG Sarijaya Karawang. Pak, untuk di SPPG ini ada berapa, Pak, jumlah relawannya, Pak? Nah, untuk jumlah relawan, kita ada 48, Mas. Dibagi atas beberapa per seksi seperti itu, per bagian. Dari persiapan, terus pengolahan, terus ada pembersihan, cuci ompreng, distribusi. Itu aja sih, ada 5 ini. Kalau untuk menerima manfaatnya di sekolah berapa sekolah dan jumlahnya berapa? Nah, untuk saat ini kita ada 13 sekolah termasuk PAUD dan B3. B3 itu ada total keseluruhan itu di 3.981 untuk saat ini. Jumlah keseluruhannya berarti berapa? 3.981. Itu tingkat PAUD ya, SD ya? SD, SMP. Sama yang B3 itu ya? Betul, B3 ada 366. Ini sendiri untuk pengawasan kualitas daripada makanannya seperti apa prosedurnya di sini? Nah, untuk pengawasan makanan saya lebih konsen dari segi kualitas karena saya sebagai kepala dapur harus mengawasi dari awal hingga akhir sampai ke tangan ke sekolah atau anak-anak gitu. Jadi di saat bahan baku datang kita PO sesuai dengan order kita, udah dihitung berapa nanti dicek dulu, setelah dicek baru dicek kualitas sama kuantitinya seperti itu. Nah setelah itu saya akan dan setiap seksi itu ada tugas masing-masing, Mas, dari persiapan, pengolahan, dan itu benar-benar dicek. Saya konsen di situ sampai benar-benar didistribusikan ke sekolah-sekolah seperti itu. Untuk di sini kan ada apa yang namanya test food ya, Pak, dari ahli gizi yang itu. Betul. Jadi di sini juga, nah keunggulan dapur kita itu ada tes food dari ahli gizi sama ada tes food dari yayasan seperti itu, dari Dinkes, dari kesehatan dari polisi seperti itu. Karena ini berhubung karena punya yayasan Polres, jadi dari Polres itu menyediakan semacam tes food safety dari Polres. Jadi tiap hari, Mas, sebelum kita distribusi akan dicek nih layak nggak ke sekolah seperti itu. Untuk proses awal itu, yang pertama kan ada proses pembelian bahan baku. Nah, untuk bahan baku itu kami memastikan bahwasanya bahan baku yang akan kami masak itu adalah bahan baku yang segar seperti ikan, baik itu daging ataupun telur dan sayur-sayuran lainnya. Kemudian itu benar-benar dibersihin, sebersih mungkin, dicuci, diperhatiin bahwasanya sayur itu adalah sayur-sayur segar. Kemudian dilakukan proses masak. Proses masak itu juga kami usahakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, jauh dari bahan-bahan yang berbau dengan micin atau MSG. Karena tujuan kami adalah memberikan makanan sehat kepada adik-adik sekolah. Kemudian untuk proses pemorsian, untuk takaran pemorsian itu
kami takar, kami masukkan ke dalam food tray itu sesuai dengan takaran yang diberikan oleh ahli gizi. Kemudian setelah dilakukan pemorsian, itu adalah tahap distribusi. Nah, tahap distribusi ini dia menyalurkan ke sekolah kepada adik-adik dengan tepat waktu. Dan pastinya memiliki tujuan mengantarkan makanan yang baik dan sehat kepada adik-adik di sekolah yang tentunya merupakan penerima manfaat dari SPPG Polres Karawang, Majalaya, Desa Sarijaya. Jadi kan ada ahli gizi juga, ada dokes juga itu. Oh buat iya, apa gitu? baik. Sebelum didistribusiin, jadi makanan yang udah ditakar oleh ahli gizi tadi yang dilakukan pemorsian, sebelum didistribusikan itu dites dulu sama uji lab namanya. Itu diperiksa oleh tim kesehatan dari Polres sendiri. Itu kami lakukan setiap paginya untuk menjaga bahwasanya makanan yang kami kirimkan ini adalah makanan yang jauh dari kata-kata tidak baik ya, untuk mencegah adanya hal-hal KLB yang tidak kami inginkan. Jadi makanan yang kami kirimkan itu kami jamin, kami usahakan sebaik mungkin itu adalah makanan yang benar-benar layak untuk dimakan oleh adik-adik sekolah. Seperti itu, Bapak. Berarti kalau untuk dokes itu di sini doang ya, PPG Polres ya, kalau yang lain ada gizi doang atau gimana sih? Untuk dapur lain mungkin menyesuaikan dengan dapurnya ya Pak ya, atau yayasannya. Namun kalau untuk dari Polri sendiri itu emang rata-rata setahu saya dan semuanya mungkin itu pasti harus diuji lab dulu, karena ya untuk mengantisipasi tidak adanya kejadian KLB. Jadi kami memastikan bahwa makanan itu emang benar-benar layak gitu. Pokoknya di dapur Polres setahu saya pasti akan dilakukan uji lab.
Satu, dua, tiga. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Ayam goreng bawang putih. Bisa gitu. Satu, dua, tiga. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Satu. Satu. Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Udah ya. Udah. Terus ada satu lagi kan? Ya, masih. Kalau bolinya gede atau kemarin atau untuk besok? Jadi, Hari ini juga berarti dilihat hari ini juga. cuma hari ini doang. Hari ini aja. Omelet atau bikinan rumah atau dari ada nasi gitu? Nah, kalau itu belum tahu. Jangan lupa subscribe ya.